Kami persilakan Bapak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, diberi kemudahan melaksanakan salat subuh berjamaah yang kita pun telah mengetahui keutamaannya, keutamaan salat subuh berjamaah yang pernah dibahas di masjid ini, dan kita pun masih diberikan kemudahan untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan itu semua dijadikan sebagai amal baik dan pemberat timbangan pada hari kiamat nanti. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini tanggal 25 bulan Dzulqa'dah, di mana bulan Dzulqa'dah merupakan termasuk bulan-bulan haji dan termasuk bulan-bulan haram ataupun bulan suci, bulan yang mulia. Tentunya 4 hari atau 5 hari ke depan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang pada 10 awalnya merupakan hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang amal saleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal saleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari yang amal saleh, al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah. Amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, daripada hari-hari tersebut, yakni ayyam al-ashr. Yang maksud adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Mendengar penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh beliau kepada para sahabatnya, sehingga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula dengan jihad di jalan Allah?" Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah, tidak pula dengan jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'." Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya menuju medan perang. Apa yang dia bawa? Binafsihi wa mali, dia membawa jiwanya, membawa hartanya. Kemudian falam yarji' min dzalika bi syai', dia tidak kembali dengan sedikit pun. Dia gugur di medan perang dan hartanya habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan amal saleh. Apapun bentuknya, sekecil apapun, apabila termasuk ke dalam amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, maka pahalanya lebih besar dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih besar bahkan dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu semua betapa besar pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau jihadnya dengan jiwanya saja, atau dengan hartanya saja, atau dengan kedua-duanya, namun dia masih selamat, masih bisa kembali mendapatkan kemenangan, maka masih belum bisa mengalahkan pahala dengan amal saleh yang dikerjakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, yang kita mungkin tinggal tersisa 4 atau 5 hari saja. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyahru hakadha wa hakadha. 1 bulan itu, maksudnya bulan Hijriyah, adalah terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Kalau memang 29 hari berarti tersisa 4 hari. Kalau memang 30 hari maka tinggal 5 hari. Kita akan memasuki hari-hari yang mulia tersebut. Dengan akan datangnya hari-hari yang mulia, hari-hari yang istimewa, tentunya kita sebagai umat Islam yang banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Di antaranya yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu apa yang harus kita pelajari? Ilmu yang apa akan kita
kerjakan. Kalau kita pengen sholat, maka yang wajib kita pelajari lebih dahulu yaitu tentang bagaimana kita sholat, supaya sholat kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita akan melaksanakan ibadah haji, maka kita wajib untuk mempelajari bagaimana manasik, kaifiat, tata cara pelaksanaan ibadah haji. Dan karena kita sebentar lagi akan memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, maka seyogianya bagi kita umat Islam untuk mempelajari tentang keutamaan, supaya bisa menjadi motivasi kita dalam beramal, bisa menjadi support bagi kita ketika memperbanyak amal soleh. Dan amal soleh apa saja yang hendaknya kita lakukan pada hari-hari yang mulia tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang amalan apa yang hendaknya kita pelajari, yang hendaknya kita perbanyak, yang kita lakukan pada hari-hari tersebut, supaya bisa menjadi motivasi bagi kita semua, kita pun hendaknya mengetahui tentang keutamaan pada hari-hari tersebut. Yang tadi telah dijelaskan bahwasanya amal soleh pada hari-hari itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai oleh Allah, bahkan lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, yang maha agung, dan tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ini adalah hal yang biasa. Akan tapi kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bersumpah kecuali dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an akan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Di dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walayalin ashr, dan malam-malam yang 10, dan demi malam-malam yang 10. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan malam-malam yang 10. Yang diantaranya disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan penafsiran ayat itu adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian sebagian yang lain mengatakan yang dimaksud adalah 10 awal bulan Al-Muharram. Karena memang ada keutamaan juga pada 10 awal bulan Al-Muharram. Kemudian sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwasanya dari perbedaan pendapat para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan malam-malam yang 10 yang dimaksud adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, dan inilah yang dikuatkan pendapatnya oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Memang terdapat
berbagai macam keutamaan. Namun 10 awal bulan Dzulhijjah ini yang dikuatkan. Kalau misalkan ada yang bertanya, sebetulnya lebih utama mana antara 10 terakhir di bulan Ramadan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, kira-kira jawabannya apa? Mana yang lebih utama? Antara 10 terakhir di bulan Ramadan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Belum lama kita melewati 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita saksikan bagaimana kaum muslimin antusias mengisi 10 terakhir di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Nah, sekarang mana yang lebih utama antara 10 terakhir di bulan Ramadan dan 10 awal bulan Dzulhijjah? Kira-kira mana yang lebih utama? Hah? Sama? Hah? Sama gitu ya? Nah, ini pernah ditanyakan kepada Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang keutamaan keduanya. Tentunya masing-masing memiliki keutamaan tersendiri, baik 10 terakhir di bulan Ramadan ataupun 10 awal bulan Dzulhijjah. Semuanya memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Namun apabila dilihat dari malam harinya, maka 10 terakhir di bulan Ramadan lebih utama daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa alasannya? Karena pada 10 terakhir di bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Sehingga 10 terakhir di bulan Ramadan malamnya lebih utama. Adapun 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih utama dari siang harinya. Dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari itu lebih utama. Atau mungkin dari setelah terbit fajar. Hanya 10 awal bulan Dzulhijjah kesempatan pagi harinya untuk setelah sholat subuh tidak langsung pulang, tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala terus sampai matahari terbit. Dilanjutkan dengan nanti sholat syuruk, dan terus siang harinya dimaksimalkan, dioptimalkan, memperbanyak amal soleh, baca Al-Quran, sedekah, dan juga yang lainnya. Kenapa alasannya? 10 awal bulan Dzulhijjah siang harinya lebih utama. InsyaAllah nanti disebutkan keutamaan-keutamaan yang ada pada hari-hari tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan yang lain. Keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah pada ayat tadi, walayalin ashr, dan malam-malam yang 10, Allah Subhanahu wa taala mengiringi sumpahnya dengan waktu fajar. Karena ayat yang pertamanya wal fajar. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Jumlah bilangan yang genap dan ganjil. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Kita lihat waktu fajar, waktu yang begitu utama, waktu yang begitu istimewa. Juga telah dijelaskan tentang keutamaan solatnya, yang solat sunnahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan solat wajibnya disaksikan oleh para malaikat. Sebelum waktu fajar berarti dekat dengan
yang disebut dengan akhirul lail, akhir malam. Atau kalau boleh dikatakan sepertiga terakhir dari malam. Waktu yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hal min da'in fa astajibalah. Adakah orang yang mau berdoa, pasti aku akan ijabah doanya, aku akan kabulkan. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Adakah orang yang mau meminta, pasti aku akan memberinya. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Adakah orang yang mau beristighfar, yang mau memohon ampun, yang pasti aku akan ampuni dosa-dosanya. Waktu yang begitu istimewa, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan-permohonan hambanya, yang sampai orang-orang yang beristighfar pada waktu tersebut, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu sahur, yaitu akhir malam menjelang salat subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu-waktu sahur mereka selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika jiwa dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tubuhnya. Karena ketika malam hari kita tidur, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Dengan datangnya waktu fajar, jiwa kita dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menghirup kembali udara segar. Dan dengan datangnya waktu fajar, maka akan hilangnya gelapnya malam, dan akan datang terangnya pagi hari. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengiringinya dengan asy-syafa' wal watar, bilangan genap dan bilangan ganjil, di mana dengan kedua bilangan ini Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada langit, ada bumi. Semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berpasang-pasangan. Yang tentunya terdapat hikmah yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walayalin ashar, ini merupakan sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian walaili idza yasar, dan malam apabila semakin larut berlalu. Keutamaan-keutamaan yang dijadikan sumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar. Sangatlah besar. Sehingga tidak akan mungkin kalau hal itu dijadikan sumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun tidak memiliki keutamaan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-azim, yang maha agung, tidak akan bersumpah kecuali la yuqsimu illa bi'azim, tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung pula. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan berbagai macam ibadah pada hari-hari tersebut. Mengumpulkan berbagai macam ibadah pada hari-hari tersebut yang tidak akan terkumpul pada hari-hari lainnya. Yang tidak akan terkumpul pada hari-hari lainnya. Bagaimana hal itu? Kita lihat pada 10 awal bulan Dzulhijjah kaum muslimin melaksanakan salat. Ya, di hari lain juga sama. Kaum muslimin melaksanakan salat. Pada 10 awal bulan Dzulhijjah banyak kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa. Tentunya pada hari yang lain juga banyak kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa, terlebih pada hari-hari yang utama, puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dan juga yang lainnya. Kemudian pada 10 awal bulan Dzulhijjah
orang-orang juga mengeluarkan sedekahnya. Pada hari lain juga kaum muslimin mengeluarkan sedekahnya. Pada 10 awal bulan Dzulhijjah kaum muslimin mengeluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakat. Tentunya pada hari yang lain juga kaum muslimin mengeluarkan zakat. Karena memang zakat mal itu tidak identik dengan bulan Ramadan ataupun Idul Fitri saja. Karena zakat mal berkaitan dengan dua hal, nisab dan juga haul, yang tentunya bagi setiap orang akan berbeda haul dan nisabnya kapan. Dan tentunya terdapat hikmah bagaimana kita melihat kalau seluruh kaum muslimin mengeluarkan zakat malnya hanya pada bulan Ramadan, yang kemudian dibagikan pada saat itu, fakir miskin berbahagia mendapatkan zakat. Namun pada 11 bulan lainnya, kalau enggak ada yang mengeluarkan zakat, kalau zakatnya sama haulnya pada bulan Ramadan, 11 bulan menderita fakir miskin tidak mendapatkan zakat. Makanya berbeda, ada yang bulan Rabiul Awal, ada yang bulan Muharram, ada yang bulan Rajab dan bulan-bulan lainnya. Sehingga pada 10 awal bulan Dzulhijjah ada yang mengeluarkan zakat, pada bulan lainnya juga ada yang mengeluarkan zakat. Dan pada 10 awal bulan Dzulhijjah kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Nah, ini tidak ada pada bulan lainnya. Ada enggak yang melaksanakan ibadah haji? Oh, saya pengen haji tapi bulan Rajab saja. Atau bulan Ramadan misalkan, saya pengen ibadah haji. Mungkin nanti wukufnya sendirian. Wukuf di Arafah sendirian, ditemani siapa? Ya mungkin penunggu sana, jin-jin yang biasa berkeliaran di Arafah. Karena bukan waktunya untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji hanya pada Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji saja. Dan dalam pelaksanaan ibadah haji tentunya banyak amalan-amalannya. Dan ini terjadi kapan? Pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan juga nanti ada ibadah kurban yang juga tidak ada pada hari-hari lainnya. Ini keutamaannya. Ibadah-ibadah yang lain pada hari-hari lain terkumpul pada hari itu. Tapi ada ibadah yang pada hari-hari itu tidak ada pada hari-hari lainnya. Ini menunjukkan keutamaan tersendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dinul Islam pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Bagaimana bisa diketahui kalau Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dinul Islam, menyempurnakan agama Islam pada 10 awal bulan Dzulhijjah? Pernah suatu ketika ada salah seorang Yahudi yang mengatakan kepada sahabat, yaitu Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Dia mengatakan, ayatun fi kitabikum law unzilat alaina ma'syarul yahud lattakhadna dzalikal yaum alladzi unzila fihi 'idan. Kata dia, ayatun, ada satu ayat fi kitabikum, di dalam kitab kalian. Maksudnya di dalam Al-Quran. Ada satu ayat di dalam Al-Quran. Lau unzilat alaina ma'syarul yahud. Kalau seandainya ayat itu diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, lattakhadna dzalikal yaum alladzi unzilat fihi 'idan. Niscaya akan kami jadikan hari yang dimana ayat itu diturunkan pada hari tersebut menjadi hari raya. Jadi hari raya, kenapa? Hari yang begitu istimewa. Sampai-sampai kalau itu terjadi pada orang-orang Yahudi akan dijadikan sebagai hari raya. Kemudian kata
Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, wallahi inni la'alamu mata nuzilat wa aina nuzilat. Demi Allah, sesungguhnya aku tahu di mana, kapan ayat itu diturunkan dan di mana ayat itu diturunkan. Ayatnya apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Kemudian aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Kata Khalifah Umar bin Khattab, ayat ini diturunkan kapan? Yaitu pada hari Arafah. Wa aina nuzilat? Diturunkan asyiyata yaumi Arafah, pada sore hari di hari Arafah. Tentunya diturunkan di padang Arafah. Hari Arafah itu adanya kapan? Tentunya masih rangkaian 10 awal bulan Dzulhijjah, sehingga pada hari-hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Dan yang berikutnya, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya atas umat Islam pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Dan di antara kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Dan hanya orang-orang Islam sajalah yang boleh masuk Al-Haramain, 2 tanah suci, baik di Mekah ataupun di Madinah. Kita bayangkan orang-orang kafir gak boleh masuk wilayah tersebut. Yang tentunya nikmat yang sangat besar yang kita yang dilahirkan dalam keadaan muslim sehingga boleh masuk kedua tanah suci tersebut. Orang kafir gak boleh masuk. Tentunya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala meridhai Islam sebagai agama bagi kita. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan yang lainnya, keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, bahwasanya 10 awal bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang terbaik secara mutlak. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashrah. Sebaik-baik hari di dunia itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini yang menyatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hari di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga kalau misalkan ada orang mau cari hari baik, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, yang jelas-jelas Nabi mengatakan afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Kemudian tadi disebutkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang memiliki nama yang tidak dimiliki oleh hari-hari lainnya. Orang yang melaksanakan ibadah haji, baik yang tamattu ataupun yang lainnya, kapan memulai lagi ibadah hajinya? Mungkin yang tamattu sudah selesai umroh, nunggu sampai datang tanggal berapa? Yang sudah haji mulai lagi tanggal berapa? Tanggal
yang saat itu seluruh jamaah haji menuju Mina untuk memulai dari Mekah menuju ke Mina untuk memulai lagi ibadah hajinya. Ya mungkin yang tamattu sudah istirahat, yang qiran masih dalam keadaan ihramnya, dia mulai lagi, dan yang ifrad juga mulai pada hari itu. Tanggal berapa? Kalau saya sebutkan nama harinya, hari Tarwiyah. Tanggal berapa? Tarwiyah. Tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah namanya hari Tarwiyah. Jamaah haji mulai lagi. Hari Tarwiyah. Namanya sendiri hari Tarwiyah. Kemudian berikutnya tanggal 9. Namanya hari apa? Hari Arafah. Jamaah haji melaksanakan wukuf. Kemudian setelahnya tanggal 10 Dzulhijjah disebut hari apa? Hari Yaumun Nahar, hari menyembelih atau Idul Adha. Hari Idul Adha, Idul Kurban, Yaumun Nahar, harinya banyak karena memang disebutkan juga dalam hadis mana sebaik-baik hari adalah Yaumun Nahar, hari menyembelih. Itu hari yang terbaik juga. Nah, setelah tanggal 10 baru tanggal 11. 11 ini ada rangkaian 11, 12, 13. Disebut hari apa? Disebutkan hari-hari tasyrik, ayyamut tasyrik atau ayyamu Mina, hari-hari Mina. Di mana kau jamaah haji mabit di Mina untuk apa? Lontar jumrah selama 3 hari. Boleh 2 hari. Namun dari ketiga hari itu tanggal 11 memiliki nama tersendiri. Namanya apa? Yaumul Qarah. Di tanggal 8, 9, 10, 11 namanya masing-masing. Kemudian 12, 13, tadi masih ada rangkaian 11, 12, 13. Hari-hari inti pelaksanaan ibadah haji. Dimulai di Mina. Kemudian dari Mina kemana lagi? Ke Arafah. Dari Arafah menuju Muzdalifah. Dari Muzdalifah pagi harinya kemana lagi? Ke Mina lagi untuk Jumrah Aqabah. Nanti setelah selesai mandi, tahallul segala macam, kemudian berangkat ke Mekah. Terkumpul semua, memiliki hari-hari yang memiliki nama sendiri, dan inti ibadah haji dilaksanakan pada hari tersebut. Kemudian pada hari Arafah, ini lebih khusus lagi hari Arafah. Yang tadi dikatakan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya, menyempurnakan nikmatnya dan meridhoi Islam sebagai agama bagi kita. Dan pada hari tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar, yang dimana doa yang dipanjatkan pada hari tersebut adalah sebaik-baik doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, afdhalud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Bahkan wukuf di Arafah merupakan inti pelaksanaan ibadah haji. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-hajju Arafah. Inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sehingga orang-orang yang sakit, termasuk yang sakit parah, pada hari itu dibawa ke Arafah. Memang inti sekali. Kemudian keutamaan hari Arafah yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Al-Buruj, wa syahidi wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ayat ini. Beliau bersabda, al-yaumul mau'udu yaumal qiyamah wal yaumul mashhudu yaumu Arafah. Hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat, dan hari yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Jadi hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berada di Arafah di hadapan penduduk langit,
di hadapan para malaikat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yubahi bi ahli Arafat ahlas sama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berada di Arafah di hadapan para malaikat yang ada di langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, "Unzuru ila ibadi." Lihatlah hamba-hambaku. "Haula'i ja'uni syu'than ghubra." Mereka datang kepadaku dalam keadaan rambutnya penuh dengan debu, acak-acakan, pakaiannya juga penuh dengan debu. Rambut acak-acakan, pakaian penuh debu. Kita saksikan orang yang di Arafah, kadang kalau dia mungkin di dalam tenda, tentunya nggak akan terus-terusan di dalam tenda. Mungkin dia keluar cari pohon, duduk di bawah pohon yang sekitarnya itu semuanya debu. Kalau pas musim panas atau musim angin, debu akan terbangan di mana-mana. Keadaan yang sangat menyedihkan. Kita tidur di luar, tidur di apa? Di pasir saya terasa nikmat. Namun keadaan yang seperti itu justru dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari itu, pada hari Arafah adalah hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin akthar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan aw 'amatan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak membebaskan hambanya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, dari api neraka daripada hari Arafah atau ketimbang hari Arafah. Pada hari itu banyak orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hari Arafah. Bukan pada bulan Ramadan saja, bahkan pada hari Arafah satu hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala banyak, sampai dikatakan tidak ada hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan hambanya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, daripada hari Arafah. Kemudian wa innahu layadunu, kemudian Allah mendekat, thumma yubahi bihimul malaika, kemudian Allah banggakan mereka di hadapan para malaikatnya, fayaqulu madza arada haula, kemudian Allah mengatakan apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Dan tentunya mereka menginginkan apa? Menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan berikan itu semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ini sudah cukup bagi kita yang menjelaskan tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, termasuk pada tanggal 10 pada hari Idul Adha yang kata tadi, afdalul ayyami yaumun nahar, sebaik-baik hari adalah hari berkurban. Sekarang apa amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan, yang kita perbanyak pada hari-hari tersebut, pada 10 awal bulan Dzulhijjah, sehingga kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan-keutamaan tadi. Adapun amalan-amalan yang hendaknya kita kerjakan, amalan-amalan yang disyariatkan pada hari-hari tersebut, yang pertama yaitu zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Wa yadhkuru ismallah, dan mereka menyebut, berzikir dengan nama Allah, fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah diketahui, yang telah ditentukan, yaitu pada 10 awal bulan Dzulhijjah dan pada hari-hari tasyrik. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa? Bertakbir. Istilahnya apa? Takbiran. Itu dimulai dari kapan? Dari mulai tanggal 1
Dzulhijjah secara umum, karena nanti ada takbir yang muqayyad, yang terikat dengan waktu-waktu salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wala ahabba ilaihi minal 'amali fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih dicintai pada hari-hari tersebut untuk beramal saleh pada hari-hari itu, min hadhil ayyamil 'ashr, daripada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian pada hari-hari tersebut, pada 10 awal bulan Dzulhijjah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Memperbanyak kalimat la ilaha illallah, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena ini merupakan kalimatut tauhid. Wat takbir, dan juga memperbanyak kalimat Allahu akbar, bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wat tahmid, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ucapan alhamdulillah. Ini sangat jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk memperbanyak, fa'akthiru, maka perbanyaklah oleh kalian fihinna, pada hari-hari tersebut, pada 10 awal bulan Dzulhijjah, memperbanyak kalimat la ilaha illallah, mengucapkan Allahu akbar, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dua sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang sangat terkenal, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, idza dakhalat ashru dzulhijjah yakhrujani ila suqi yukabbirani kullun ala hidati. Kalau sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, keduanya, baik sahabat Abu Hurairah ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakhrujani ila suq, kalau berangkat ke pasar, pergi ke pasar, yukabbirani, keduanya bertakbir, kullun ala hidati, masing-masing bertakbir. Kalau berangkat ke pasar bertakbir, kemana bertakbir. Sehingga dikatakan, fa idza sami'ahumun nas, kalau orang-orang mendengar takbir keduanya, tadzakkarut takbir, maka orang-orang pun jadi ingat. Mungkin karena lupa, karena kesibukan, sehingga mereka lupa bertakbir. Ketika mendengar takbir, mereka juga fakabbaru kullu wahidin ala hidati, maka semua orang masing-masing bertakbir. Jadi enggak rame-rame, tapi masing-masing bertakbir, karena ingat, ada yang mengingatkan secara tidak langsung, karena mereka dua sahabat yang mulia ini bertakbir. Mulai kapan? Mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ini jarak sekali, Pak. Orang takbiran kalau 1 Dzulhijjah. Kalau enggak malam Idul Fitri, takbirannya malam Idul Adha saja. Padahal dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah kita takbiran atau kita perbanyak zikir. Dan tentunya kita tahu semua akan manfaat dan juga keutamaan-keutamaan zikir. Kemudian amalan yang kedua yang juga hendaknya diperbanyak dan diberikan perhatian, yaitu memperbanyak salat sunnah. Ya, tentunya sebelum itu semua amalan yang wajib ini sudah istilahnya otomatis ya. Sebelum tadi zikir dan sekarang salat sunnah. Amalan yang wajib baik salat ataupun mungkin yang berkewajiban zakat, karena zakat juga wajib. Pokoknya amalan-amalan yang wajib itu sudah lebih dahulu diprioritaskan. Kemudian setelahnya baru amalan-amalan yang disunahkan.
selain zikir. Kemudian memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib baik yang muakkadah ataupun yang ghair muakkadah. Yang setiap harinya berapa rakaat? Hah? Ada yang 10, ada yang 12 rakaat. Bahkan baik yang 10 ataupun yang 12 rakaat masing-masing dikerjakan ataupun dijaga. Kalau yang 12 rakaat itu keutamaannya apa? Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan surga baginya, rumah di surga baginya. 12 rakaat itu apa saja? 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah itu berapa? 10. Kalau 12 4 rakaat sebelum zuhur. Dan ada keutamaan yang lebih istimewa lagi, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Apa keutamaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha", barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Ya, kita perbanyak salat sunnah, qobliyahnya, ba'diyahnya, dan mungkin salat sunnah lainnya yang misalkan di hari lain kita salat malamnya cuman 5 rakaat atau 7 rakaat, kita perbanyak jadi 11 rakaat. Yang mungkin ke masjidnya agak telat-telat, lebih rajin lagi, dan demikian seterusnya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Karena tentunya banyak fakir miskin yang membutuhkan pada hari-hari tersebut. Kita berikan atau berbagi dengan mereka, memberikan sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan apa? Melipat gandakan pahala sedekah kita. Dan tentunya sedekah itu tudfi'u ghadaba rabb, bisa meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghapuskan dosa sebagaimana apa? Sebagaimana air memadamkan api. Kita perbanyak sedekah pada hari-hari tersebut. Kemudian yang hendaknya diperbanyak juga yang keempat, memperbanyak puasa. Memperbanyak apa? Puasa. Terlebih pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, apa kata Nabi? Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatain. Puasa Arafah itu aku harapkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa selama dua tahun. Sanatal madiyah, 1 tahun yang lalu, wasanatal qabilah, 1 tahun yang akan datang. Puasanya walaupun misalkan saya mau puasanya hanya 1 hari saja, tanggal 9, sehari sebelum apa? Sebelum Idul Adha, itu bagus. Tapi dari mulai tanggal 1, 2, 3 dan kalau mau puasa itu juga termasuk apa? Amal soleh yang tadi pada awal hadis sebutkan, tidak ada amalan yang lebih dicintai pada hari-hari tersebut. Yang amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa termasuk amal soleh, bahkan sebaik-baik ibadah. Kenapa? Orang yang puasa itu waktu ibadahnya panjang. Dari kapan? Dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau kita sholat waktunya berapa lama? Ada yang sholatnya setengah jam? Nggak ada, setengah jam nggak nyampe. Mungkin 10 menit, 15 menit mungkin masih ada. Kalau puasa berapa jam itu? Itu di sini kan. Kalau nanti di negara lain yang bisa sampai 20 jam. Ada yang sampai 20 jam puasa. Berarti waktu ibadahnya lebih panjang, ibadah yang utama.
kita manfaatkan pada hari-hari tersebut untuk mengisi dengan puasa. Kemudian yang kelima, memperbanyak amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah. Namanya dakwah nggak harus ceramah, nggak harus khutbah. Mungkin kita ajak orang-orang datang ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Kita ajak orang-orang untuk berbuat kebaikan, ngajak ibadah-ibadah yang nanti juga akan disebutkan. Misalkan ngajak orang untuk berkurban, ngajak orang untuk amal soleh, ngajak orang sedekah. Intinya kita ajak orang-orang berbuat baik, kita larang mereka berbuat keburukan, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang keenam, yang bagi orang yang diberikan kelapangan rizki bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan bisa melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. Dan ini tentunya tidak semua orang diberikan kesempatan melaksanakan ibadah haji. Makanya yang diberikan kesempatan maka lakukan, kerjakan dengan terbaik. Karena memang kita tahu keutamaan melaksanakan ibadah haji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq, raja'a ka yaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak berbuat rafath, tidak mengeluarkan kata-kata keji, kata-kata kotor, kata-kata dusta, walam yafsuq, dan tidak melakukan perbuatan fasik, tidak melakukan perbuatan dosa, raja'a ka yaumin waladathu ummuh, maka dia akan kembali seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa-dosa. Dan dalam hadis yang lain, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Kemudian amalan yang berikutnya adalah berkurban. Dan tentunya berkurban merupakan salah satu sunnah Abul Anbiya, sunnahnya bapaknya para nabi. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, kemudian ketika beliau akan melaksanakan, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Dan kemudian diteruskan oleh Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, menyunahkan untuk kita. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini, dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor kibas ataupun domba yang amlahaini, warnanya hitam, ada tanda putih di antara kedua matanya. Aqranaini, yang bertanduk. Dzabahahuma biyadi, yang beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri, dengan tangan yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menyembelih? Wasamma, beliau mengucapkan bismillah, wa kabbar, dan beliau bertakbir, wa wada'a rijlahu ala sifahiha, dan beliau meletakkan kakinya di dekat lehernya, lambung dekat lehernya, itu diinjak. Apa rahasianya? Dengan diinjak di sebelah situ akan lebih mempercepat matinya, karena darahnya akan lebih deras keluar. Jadi bukan ini kok menyiksa, bukan menyiksa. Nabi SAW yang mencontohkan. Makanya orang yang dalam bidang perjagalan harus memperhatikan hal itu. Tukang jagal yang nyembelih nanti harus memperhatikan, karena kita diperintahkan untuk apa? Berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih. Sampai katakan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlata, kalau kalian mau membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata, kalau mau nyembelih maka berbuat baiklah ketika menyembelih. Bagaimana caranya? Fal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya dia tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan buat rileks hewan yang akan dikurban. Kemudian tadi caranya diinjak
bagian punggung dekat lehernya. Ini contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunahkan juga bagi orang yang berkurban, kalau memang dia enggak nyembelih sendiri, enggak bisa saya nyembelih, boleh diwakilkan kepada orang lain, tapi hendaknya dia menyaksikan hewan kurban yang disembelihnya tersebut. Dia lihat. Melihat. Enggak mau lihat takut katanya. Jangan, lihat. Ini merupakan salah satu hal yang dianjurkan bagi orang yang berkurban. Boleh misalkan saya mah pengen nyembelihnya di rumah, silahkan. Mau dititipkan ke masjid, panitia masjid juga boleh. Bahkan mungkin lebih meluas jangkauan orang-orang yang akan menerimanya. Karena apa? Lebih banyak dan lebih luas wilayah orang-orang yang akan diberikan. Kemudian satu ekor domba, satu ekor kambing itu mencukupi untuk satu kepala keluarga dan juga anggota keluarganya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, ketika ditanyakan kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulillah, bagaimana kurban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Ayyub radhiyallahu an, kana rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Seseorang dahulu itu berkurban satu ekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya. Jadi boleh satu ekor kambing itu untuk dia dan keluarganya. Kalau berkurban dengan sapi, maka boleh istilahnya patungan. 7 orang untuk satu ekor sapi. Tentunya 7 orang di sini beserta anggota keluarganya. Jadi 7 keluarga. Boleh. Dia satu ekor disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hajajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanaharnal ba'ir an sab'ah wal baqara an sab'ah. Kami pernah melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami menyembelih seekor unta patungan 7 orang dan satu ekor sapi patungan 7 orang keluarga juga. Kemudian untuk yang diperhatikan juga adalah batas minimal umur binatang hewan kurban. Ini harus diperhatikan oleh orang-orang yang berjual. Yang beli tanya, ini umurnya berapa? Kalau domba itu tidak boleh kurang dari 6 bulan. Kalau kambing apa bedanya domba sama kambing? Hah? Kalau kambing biasanya lehernya kupingnya itu agak panjang. Kalau domba tanduknya yang itu, kalau kambing 1 tahun. Kalau sapi 2 tahun minimal. Kalau unta minimal 5 tahun. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah menghindari cacat yang ada pada binatang kurban. 4 cacat kata Nabi, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 cacat yang tidak boleh dijadikan kurban. Yang pertama, al-aura'ul bayyinu auruha, yang buta, yang jelas-jelas butanya. Kemudian yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha, yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Mungkin enggak ada gerakan, diam melentur, dan juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wal arja'ul bayyinu dhal'uha, yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya atau kakinya patah misalkan. Kemudian yang keempat, wal ajfa'ul lati la tunqi, yang kurus sehingga tidak ada sumsumnya. Ini yang hendaknya diperhatikan bagi orang yang ingin berkurban. Kemudian yang terakhir, salah satu sunnah bagi orang yang berkurban, yaitu apabila sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu 1 Dzulhijjah, dia punya keinginan untuk kurban, dia menahan diri untuk tidak memotong kuku, memotong rambut dan juga yang lainnya. Kalau mau motong kapan? Sebelum 1 Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalatil ashru, apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basari syai'an, maka hendaklah dia tidak memotong rambutnya atau yang ada di tubuhnya, termasuk kuku dan juga yang lainnya. Karena hadisnya mengatakan fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong rambut dan
kukunya. Wallahu taala alam, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak yang mau bertanya dengan menyebutkan nama dan tidak atau ibu-ibu, kami persilahkan. Ya, silakan. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon kejelasan lagi. Kalau saya punya istri dan 4 anak, ya, dan ada ibu juga di rumah, ibu mertua, itu yang wajib kurbannya apakah 5 atau seperti disampaikan tadi 1 saja itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan ketika ditanyakan kepada salah seorang sahabat tentang bagaimana fenomena ataupun bagaimana pelaksanaan kurban di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diwakili oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang menjawabkan bahwasanya berkurban kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkurban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seseorang yudahi anhu, untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan juga untuk keluarganya. Yang masuk keluarganya tersebut adalah orang-orang yang dalam tanggungan nafkahnya itu dia yang nanggung dalam satu rumah tersebut. Siapa yang nanggung? Maka anggota keluarganya itu sudah masuk. Jadi nggak perlu harus misalkan dilihat anaknya ada sekian, dihitung semua satu-satu, nggak perlu. Itu cukup 1. Karena masih dalam apa? Satu tanggungan. Yang nanggung siapa? Tentunya kepala rumah tangga yang menanggung. Kalau misalkan saya uangnya banyak, ya silahkan. Kalau mau lebih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban 2 ekor. Dan nanti sebutkan ada 60, 100 ekor. Yang 63 disembelih sendiri, sisanya diwakilkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Maksudnya kalau dia kurban itu kepala rumah tangga yang berkurban untuk anggota keluarganya. Itu termasuk misalkan ada orang tua yang tinggal bersama kita karena kita yang membiayai hidupnya, ya memang sudah kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan tentang takbir, Ustaz sebutkan takbir muqayyad. Kalau nggak salah takbir setelah selesai sholat wajib ya Ustaz. Mohon dijelaskan teknisnya Ustaz, apabila kita sholat di masjid, apakah takbirnya itu masing-masing atau dipimpin imam? Kemudian lafaz takbir yang dicontohkan oleh Rasul itu seperti apa Ustaz? Jazakallahu khair. Oh iya. Tentang takbir pada 10 awal bulan Dzulhijjah, ini yang disebut dengan takbir mutlak, yaitu dari mulai tanggal 1 tadi. Ini mutlak, kapan saja. Kemudian tadi singgung takbir muqayyad, yaitu yang terikat dengan waktu-waktu sholat. Kapan mulainya? Itu pada selesai sholat subuh pada hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah subuh, pas kita lagi puasa itu, setelah sholat subuh kita takbiran. Sampai kapan? Sampai hari terakhir, hari tasyrik, setelah asar. Kemudian bagaimana kita bertakbir pada saat itu? Tadi katakan kullun yukabbir ala hidati, masing-masing bertakbir. Tidak perlu untuk dipimpin oleh imam karena memang sudah lepas dari sholat, sehingga nggak ada istilahnya takbir berjamaah. Kalau sholat berjamaah ya, tapi kalau takbir berapa sudah selesai amaliyah sholat, maka takbirnya itu masing-masing. Terus apakah dengan bertakbir nanti kita nggak zikir? Tentunya tidak. Zikir selepas sholat tetap, tapi kita takbir, dan ini pun tidak ada batasannya, terserah mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, mau berapa kali. Kemudian bagaimana lafaz takbir yang kalau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, yang ada dari para sahabat.
Terkadang disebutkan takbir itu 2 kali Allahu Akbar, dan terkadang disebutkan 3 kali Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya sama. Jadi kadang memang 2 kali, terkadang 3 kali. Dan semua riwayatnya maksudnya bukan dari Rasul tapi dari sahabat itu benar gitu, seperti itu. Untuk takbirnya, kaifiyat takbirnya. Nah, tadi untuk takbirnya masing-masing karena apa? Nanti akan berzikir. Jadi boleh sekali, 2 kali, 3 kali. Dan setelahnya mau takbir lagi setelah misalkan pulang dari masjid, enggak masalah karena memang masih dalam rangkaian 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah taala alam. Ya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kita memahami atau menyikapi hadis kalau saya keliru mengenai yang menjelaskan tentang Khalifah Umar atau Khalifah Abu Bakar tidak melaksanakan korban padahal mereka mampu. Apakah artinya kewajiban korban itu jadi tidak wajib atau untuk menyatakan bahwa tidak perlu tiap tahun atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Nah, ini berkaitan dengan hukum berkurban. Karena memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban. Apa hukum kurban itu? Yang dimana jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukum kurban itu sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya seperti Imam Abu Hanifah dan yang lainnya sebagian itu mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Wajib tapi bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Adapun disebutkan bahwasanya sahabat Abu Bakar Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma tidak berkurban, itu karena mereka memahami bahwasanya hukum kurban itu tidak wajib. Dan mereka ingin memperlihatkan kepada orang-orang pada saat itu bahwasanya kurban itu tidak wajib. Karena ada sebagian orang mengatakan hukumnya wajib. Dosa bagi orang yang tidak mengerjakannya. Maka dengan kecukupan yang mereka miliki, tentunya bukan mereka tidak mampu untuk berkurban, mereka mampu tapi sengaja tidak berkurban. Untuk apa? Dalam rangka karena tugas khalifah adalah menyampaikan ilmu kepada warganya atau pada masyarakatnya. Menyampaikan ilmu kewajiban. Makanya mereka ingin menyampaikan bahwasanya kurban itu hukumnya tidak wajib. Tidak wajib sehingga mereka meninggalkan. Itu sekali saja. Berikut-berikutnya, dan jangan nanti kita contoh, mereka juga enggak, saya enggak juga, bukan. Maksudnya kalau memang kita mampu, kita memiliki kelebihan rezeki, kelapangan rezeki, maka kita berkurban. Karena ada juga hadis yang menyatakan bahwasanya man lahu sa'atun, barang siapa yang diberikan kepada si falam yudahi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekati tempat salat kami. Ini istilahnya ancaman bagi orang yang tidak mau berkurban ketika dia mampu. Adapun tadi yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dalam rangka untuk mengajarkan kepada umat bahwasanya hukumnya tidak wajib tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Dan bahkan nanti disebutkan ada hadis seperti itu, umat Islam sekarang berbangga-bangga dengan kurban karena memang ini adalah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Apakah boleh jika kita tidak ada kemampuan tapi ingin berkurban dan berhutang untuk dapat berkurban? Nah, ini harus diperjelas. Diperjelasnya bagaimana? Kalau misalkan pegawai negeri lah, atau dia seorang pegawai yang tentunya ada gajian. Misalkan tanggalnya nanggung gajiannya, misalkan setelah Idul Adha. Dia kalau nunggu gajian nggak mungkin beli karena mungkin duitnya istilahnya untuk yang lain itu kan mampu. Akhirnya dia mikir, ya sudah saya hutang saja dulu. Tapi sudah ada apa? Sudah ada yang pasti dia akan gajian, nggak masalah. Yang masalah itu dia kerjaan nggak jelas juga, pemasukan nggak jelas, ngutang buat kurban. Ketika selesai kurban, giliran bayar hutang ditagih, tar, akhirnya nggak bayar. Ini yang nggak boleh.
Jadi harus dibedakan. Hutangnya orang yang model seperti apa. Kalau jelas ada pemasukan, ada pendapatan, nggak masalah. Karena istilahnya hanya tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu karena memang ya mungkin alasan istilahnya gajiannya tanggal itu nggak mungkin diajukan, ya nunggu, nggak masalah. Allah Ta'ala alam. Ya, Dari ibu-ibu silakan. satu aja. Silakan. Dari ibu-ibu satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa pada saat kita berkurban sebaiknya kita menyaksikan saat kurban itu disembelih, gitu ya. Dan saya juga pernah mendengar bahwa sebaiknya kurang lebih sepertiga dari daging kurban yang kita potong itu dikonsumsi oleh yang berkurban gitu. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, manakah yang lebih baik atau lebih besar pahalanya berkurban di sekitar daerah tempat tinggal, jadi mungkin di daerah dekat kompleks kami gitu ya, di Pesona ini yang notabene mungkin masyarakatnya masih lebih sering mengkonsumsi daging atau kondisi ekonominya mungkin tidak terlalu miskin gitu ya, atau berkurban, menitipkan kurban itu pada satu lembaga misalnya yang insya Allah bisa dipercaya dan itu diberikan pada masyarakat terpencil gitu. Nah di situ kan artinya kita tidak bisa menyaksikan pada saat hewan tersebut disembelih dan kita pun tidak bisa ikut mengkonsumsi kurban tersebut. Yang mana lebih baik Pak Ustadz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran sebelumnya. Secara asal berkurban itu sama dengan zakat fitri, zakat mal, yaitu